Oke, yuk kita mulai bahas ini. Pernah nggak sih ngerasa kalau badan kita tuh kayaknya lagi mau ngomong sesuatu sama kita? Kayak ada pesan tersembunyi gitu lewat sinyal-sinyal kecil yang seringnya malah kita cuekin. Nah, di paparan kali ini kita bakal coba belajar bareng buat ngerti bahasa rahasianya tubuh, khususnya dari area kepala dan leher. Pertanyaannya sih simpel banget sebenarnya. Sadar nggak sih kalau tubuh kita tuh ngobrol terus sama kita? Tiap detik, tiap saat dia tuh ngasih laporan tentang kondisi di dalam. Ini bukan sekedar konsep filosofis ya, tapi ini tuh kenyataan biologis yang bisa jadi sistem peringatan dini paling canggih yang kita punya. Nah, sinyal-sinyal ini kita sebut aja kode tubuh ya. Tujuannya itu bukan buat nakut-nakutin loh, sama sekali bukan. Tujuannya jauh lebih baik dari itu, yaitu cuma buat minta perhatian kita. Badan kita tuh kayak lagi bilang, bentar, di sini ada yang perlu perhatian nih, bisa tolong dilihat sebentar gak? Nah, ini dia nih masalahnya, yang sering banget terjadi. Coba bayangin sakit kepala. Itu kan alarm. Mungkin penyebabnya sepele, kayak kurang minum atau kurang tidur. Tapi apa yang sering kita lakuin? Minum obat pereda nyeri. Udah, kita matiin alarmnya, tapi apinya nggak kita urusin. Kebiasaan matiin alarm tanpa cari tahu penyebabnya inilah yang bisa bikin sinyal kecil tadi berubah jadi masalah kesehatan yang jauh lebih gede nanti. Oke, biar kita bisa ngerti bahasa tubuh, ada langkah pertama yang fundamental banget nih. Kita harus paham dulu dua kata kunci dalam kamusnya, tanda dan gejala. Keduanya sering banget disamain, padahal beda banget. Paham bedanya ini adalah kunci buat nerjemahin pesan tubuh kita dengan benar. Gini deh, biar jelas bedanya. Tanda itu sifatnya objektif. Maksudnya orang lain pun bisa lihat atau ngukur. Contohnya kayak bagian putih mata yang kelihatan kuning. Itu kan bukti fisik yang jelas ya. Nah, kebalikannya, gejala itu subjektif. Ini tuh apa yang cuma Anda yang bisa rasain, kayak pusing atau sakit kepala. Dokter tahu gejala dari cerita Anda, tapi tanda bisa dia lihat langsung. Dua-duanya ini penting banget buat nemuin akar masalahnya. Sekarang, yuk kita coba scan badan kita bareng-bareng secara virtual gitu ya, mulai dari paling atas. Kita bakal lihat sinyal-sinyal spesifik apa aja yang bisa muncul dari kepala kita. Sambil dengerin, coba deh perhatiin kira-kira ada nggak sinyal-sinyal ini yang kok kayak gue banget ya? Sinyal pertama, dan ini kayaknya yang paling umum ya, sakit kepala yang sering banget kumat. Justru karena saking umumnya, kita jadi sering nyepelein. Tapi kalau alarm yang satu ini bunyi terus-terusan, itu artinya ada pesan penting di baliknya yang nggak seharusnya kita abaikan. Nah, yang menarik banget di sini tuh, coba lihat deh. Penyebab sakit kepala itu ternyata macam-macam banget. Bukan cuma soal pusing biasa. Bisa jadi badan kita lagi ngasih tahu, kamu kurang tidur loh. Atau kurang minum nih, dehidrasi. Bisa jadi juga ini tanda anemia, masalah di tekanan darah, entah itu ketinggian atau kerendahan, stres yang numpuk, pasti. Atau bahkan ini bisa jadi sinyal ada masalah metabolisme yang lebih dalam. Ini nunjukin banget kalau sakit kepala itu gejala payung dari banyak banget kondisi. Lanjut, sinyal kedua, uban yang muncul kecepatan. Buat kita orang Asia, patokannya itu kalau uban udah banyak muncul sebelum umur 30 tahun, kita sering banget mikir ini murni karena faktor keturunan, emang dari keluarga begitu. Tapi ternyata ceritanya nggak sesimpel itu loh. Jadi, intinya gini, meskipun genetik itu ada perannya, uban dini itu bisa juga jadi tanda dari stres kronis, kekurangan vitamin-vitamin penting kayak B12, D, dan E, atau kurang mineral kayak zat besi dan tembaga. Bahkan bisa jadi indikasi adanya gangguan tiroid atau kondisi autoimun. Ini sinyal yang benar-benar perlu diselidiki lebih dalam sama dokter, bukan cuma ditutupin pakai cat rambut. Sinyal ketiga dari kepala kita, rambut rontok yang, berlebihan atau bahasa medisnya alopecia. Kesehatan rambut kita itu sering banget jadi cerminan langsung dari apa yang lagi terjadi di dalam tubuh kita, kayak indikator awal dari keseimbangan internal. Rambut rontok tuh bisa dipicu sama stres yang parah banget, atau abis demam tinggi, atau setelah operasi besar. Tapi bisa juga jadi tanda kalau kita kekurangan nutrisi penting, misalnya protein, zat besi, sama zinc. Selain itu, ini juga sinyal klasik banget dari hormon yang lagi nggak seimbang dan masalah tiroid. Jadi fokusnya jangan cuma ke sampo, tapi coba lihat juga ada apa di dalam tubuh kita. Oke, kita turun sedikit ya dari kepala. Kita lanjutin scan-nya ke area muka dan mata. Area ini tuh ekspresif banget, bukan cuma soal emosi, tapi juga soal kondisi fisik. Mata dan kulit di sekitar wajah kita bisa ngasih petunjuk yang jelas banget soal kesehatan kita. Nah, ini tanda yang jelas banget dan objektif. Bagian putih mata yang jadi kuning, atau jaundice. Kalau Anda lihat ini di cermin, ini salah satu sinyal tubuh yang, saya ulang ya, jangan pernah diabaikan. Ini pesan yang sangat spesifik dari tubuh Anda.
Dan biasanya, pesan di baliknya itu nunjukin masalah yang cukup serius. Mata kuning itu tanda klasik dari penyakit hati, kayak hepatitis atau sirosis. Bisa juga karena ada batu empedu, masalah di pankreas, atau kondisi darah yang namanya anemia hemolitik. Ini tanda yang butuh perhatian medis secepatnya. Oke, sekarang kita bahas yang lebih umum nih, yang mungkin banyak dari kita ngalamin. Lingkaran hitam di bawah mata, alias mata panda. Kita kan seringnya nyalahin kurang tidur. Ya, itu emang benar. Tapi lingkaran hitam ini juga bisa jadi jendela buat ngintip kondisi tubuh lain yang lebih dalam. Selain kurang tidur dan dehidrasi, lingkaran hitam bisa disebabkan oleh alergi atau ya faktor genetik. Tapi, ada satu penyebab yang sering banget kelewat. Dan ini penting banget, gangguan metabolik, khususnya resistensi insulin. Ini contoh nyata banget gimana sinyal di muka bisa nyambung sama sistem metabolisme tubuh kita secara keseluruhan. Oke, kita sampai di bagian terakhir scan kita nih, area leher dan mulut. Sinyal-sinyal di area ini seringnya agak tersembunyi atau kita anggap sepele. Padahal pesannya bisa kuat banget, terutama soal kesehatan metabolisme dan nutrisi kita. Nah, di sini ada dua tanda yang sering banget datangnya sepaket. Kulit leher yang jadi gelap dan menebel kayak bludru. Namanya akanthosis nigricans. Dan munculnya daging-daging tumbuh kecil atau skin tag. Keduanya ini bukan cuma masalah kulit biasa loh, mereka itu penanda dari sesuatu yang lebih besar. Dan ini luar biasa banget sih, karena keduanya punya hubungan yang kuat banget sama resistensi insulin, yang merupakan gerbang menuju kondisi kayak obesitas dan diabetes tipe 2. Badan kita tuh literally ngasih lihat tandanya di kulit leher. Ini kan sistem peringatan dini yang keren banget ya. Oke, stop dulu. Untuk sinyal berikutnya ini, saya mau Anda benar-benar perhatiin. Ini beda, ini tanda darurat. Kalau ada seseorang yang tiba-tiba ngomongnya jadi pelo atau nggak jelas, yang disebut dysarthria, ini bukan sesuatu yang bisa ditunggu-tunggu. Saya akan bilang ini sejelas-jelasnya. Ini kondisi darurat. Kalau ini terjadi mendadak, gak usah nunggu, langsung ke rumah sakit. Segera. Ini bisa jadi tanda dari kondisi yang mengancam nyawa, kayak stroke, di mana tiap detik itu berharga banget. Oke, setelah kita scan semua sinyal tadi, pesan terakhir dari tubuh kita tuh sebenarnya soal, terus sekarang harus ngapain? Karena tahu semua tanda ini percuma kalau kita nggak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Jadi, gimana cara kita ngerespon pas tubuh kita ngajak ngobrol? Langkah-langkahnya sebenarnya logis banget dan gampang diingat kok. Pertama, jangan pernah tunda apalagi cuekin sinyal itu. Kedua, jangan cuma matiin alarmnya pakai obat pereda gejala. Ketiga, dan ini yang paling penting, coba jadi detektif buat tubuh Anda sendiri. Cari tahu akar penyebabnya. Dan yang keempat, kalau Anda nggak yakin atau sinyalnya kerasa serius, jangan pernah ragu buat konsultasi ke tenaga kesehatan profesional. Makin cepat kita sadar, makin gede peluang kita mencegah masalah yang lebih besar. Jadi, sekarang setelah kita ngobrolin semua ini, setelah Anda jadi lebih tahu cara mendengarkan badan Anda, pertanyaannya saya balikin ke Anda. Sinyal apa, sekecil apapun itu, yang nggak akan Anda abaikan lagi mulai hari ini? Coba pikirkan deh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.